Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah manik kata-kata, intisari mutiara kata, jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaika. Inilah manik kata-kata, intisari mutiara kata, jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana, jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaika, berpikir, berkata, berlaksana. Kita jumpa kembali di kanal YouTube Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang hidup. Sengaja dipilih nada-nada wacana sebagai ilustrasi awal perjumpaan kita yang masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi. Selalu cuci tangan, keep distancing, tetap jaga jarak, napi tetap berkarya, work from home. Seperti Hai TV Channel 3 yang akan selalu mengupdate tayangannya, berbagi tuntunan, berisi tatanan, memberi tontonan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tapi hati tanpa jarak dengan Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Inilah manik kata-kata, intisari mutiara kata, jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaika. Inilah manik kata-kata, jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaika, berpikir, berkata, berlaksana. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa lagi dalam program High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma, yang khusus menemani teman-teman belajar di rumah. Saya Natasha Panna akan menemani teman-teman dalam acara public speaking, khususnya tutur sebelum tidur. Kita mulai dengan cerita Nasihat Si Angsa Putih. Kisah dimulai dari dalam telaga mancawarna di jantung hutan Malawa. Telaga yang asri dikelilingi bunga mancawarna. Di sisi utara penuh warna bunga hitam, di timur warna-warna kuning,
di sisi selatan bunga warna merah, dan di bagian barat bunga warna putih. Di dalam telaga sendiri, banyak bunga tunjung putih dan seekor angsa putih terlihat berenang dengan tenang. Singkat cerita, suatu saat angsa bermahkota bertanya, "Putih, apa kau tak merasa kesepian selalu sendiri saja?" Kemudian sang angsa putih pun menjawab, "Tidak, ada banyak yang dikatakan sepi padaku. Dengan sendiri, aku bisa mendengar suara-suara bijak dan jelas. Hanya dalam sepi, aku lebih jernih mendengar suara merdu yang bisa membuatku ikut bernyanyi." Angsa berbulu emas juga pernah bertanya kepada sang angsa putih, "Apa kau bisa menikmati hidupmu yang sebentar ini hanya dengan begini terus?" Kemudian sang angsa putih pun menjawabnya, Bisa. Aku menikmati kok, tenang dan damai. Aku bisa menikmati tiap detik waktuku di sini karena aku melihat semua yang ada di sisi tenang. Aku suka keheningan dan kejernihan. Kalau aku tak menikmati tiap detik waktuku, aku tak akan bertahan. Aku selalu dapat mengisi hidupku di sini, walau sepi tapi sangat berarti. Aku akan terus berenang mengikuti arus dan mencari keindahan arus. Karena aku tahu, tak ada gunanya menentang arus. Tak akan pernah membawa perubahan. Kemudian angsa bermahkota menggelengkan kepala, tanda belum mengerti, dan berkata, "Angsa putih, aku tak mengerti maksudmu, dan aku tak pernah merasakan apa yang kau rasakan. Aku tak bisa hidup sepertimu." Kemudian angsa putih pun menjawab, "Kita memang punya jalan yang berbeda, angsa emas. Kau tak kau tak mesti sepertiku, dan aku tak harus juga sepertimu. Kamu jadilah dirimu sendiri, dan aku sudah menjadi diriku sendiri." Kemudian angsa emas pun menjawab, "Angsa putih, aku telah coba melakukan semua, tapi aku tak bisa. Mengapa ya?" Kemudian sang angsa putih pun menjawab, "Mungkin kamu kurang ikhlas kali." "Maksudnya ikhlas itu seperti apa?" Begitu kata angsa emas. "Maksudnya adalah berserah atas apa yang terjadi pada kita. Jika badai datang, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapinya, waspada dan mengikuti arus badai yang sedang terjadi." Ikhlas artinya semua cara berpikir, berkata, dan berbuat harus dilandasi dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas harus menjadi dasar dan serada semua aktivitas kita. Dengan begitu, kita akan mendengar suara keheningan, lalu bisa menikmati apa yang terjadi. Nah, jadi pesan moral yang bisa kita petik dari judul nasihat si angsa putih adalah ikhlas. Memang sedikit dari kita yang belajar dari kata ikhlas. Namun kita harus tetap belajar dan melaksanakannya. Inilah nilai dasar kita dalam melaksanakan semua aktivitas hidup, terutama dalam beriadnya pada Yang Widi. Karena yadnya adalah korban suci tulus ikhlas pada Yang Paramakawi. Demikian tutur sebelum tidur kali ini. Cerita ini dikutip dari buku Diah Tantri, serial Garuda Tantra. Saya Natasha Padma, salam damai, Channel 3. Saya Diah Parisia untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hidodharma untuk pencerahan jiwa.
Pemirsa Hai TV Channel 3, apa kabar Anda? Dumogis tetap becek dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Putu Gede Sioga, seorang kolumnis Wartam yang akan sharing tentang rubrik Wartam Kosala yang berjudul Restorasi Arsitektur Bali. Apa itu restorasi arsitektur Bali? Lalu bagaimana perubahan arsitektur Bali kala pandemi? Semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Masih di kedai ngopi Wartam, Napi Orti Pak Sioga. Picik-picik. Ya, kita langsung membahas tentang tema Wartam dalam banner edisi 65 Pandemi Restorasi Bali. Saya agak rancu Pak, bisa nggak Bapak memberikan gambaran pandemi restorasi Bali? Ya, baik Nia, pemirsa. Jadi Wartam pada bulan Juli ini mengangkat tema besar pandemi dan restorasi Bali. Nah, pandemi kita memahami sebagai wabah yang melanda dunia pada saat ini. Nah, tentu perlu dilakukan sebuah pemugaran, pemikiran ulang bagaimana merestorasi Bali. Jadi ini tema besar yang dicoba diangkat, diulas menjadi berbagai dalam sudut pandang Hindu, utamanya dari berbagai aspek praktik sosial budaya di Bali pada umumnya. Ya. Jadi semua itu diramu dan dijawab oleh para pakarnya di Majalah Wartam. Ya. Ya. Kita langsung saja Pak Sioga. Ya. Lalu bagaimana gambaran Bapak terkait dengan tulisan restorasi arsitektur Bali itu Pak? Baik Mia, jadi secara khusus sebenarnya kalau berbicara restorasi kita tidak bisa lepas dari 6 konsep pemikiran dari Bura Charter ya. Jadi beliau menawarkan 6 konsep pemikiran. Yang pertama adalah ada sifat konservasi. Nah, ini pemeliharaan daripada artefak itu misalnya yang terkait dengan nilai-nilai kultural. Kemudian yang kedua preservasi. Jadi preservasi itu pemertahanan. Kemudian yang ketiga, nah ini restorasi, jadi ada pemugaran di situ. Kemudian juga ada istilahnya rehabilitasi juga disebut. Kemudian yang keempat ini rekonstruksi, jadi namanya rekonstruksi jadi pengembalian. Bisa sifatnya elementer dari arsitektur itu, bisa secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kelima, nah ini menghidupkan kembali ada disebut dengan revitalisasi ya, vital. Jadi menghidupkan kembali sebuah situs sehingga dengan fungsi yang baru gitu misalnya. Kemudian yang keenam, nah ini penghancuran atau demolisi istilahnya. Jadi kalau ada artefak atau karya arsitektur yang membahayakan, perlu dilakukan demolisi atau penghancuran. Jadi ada 6 konsep daripada yang ditawarkan. Nah, dengan demikian dari pemahaman 6 ini kita menengok kemudian kata restorasi dalam arsitektur Bali. Jadi ini adalah upaya pemugaran karya-karya arsitektur yang beridentitas atau berkarakter lokal dari masing-masing di daerah di Bali. Nah, seperti itu secara teoritis ya. Jadi identik dengan perubahan Bapak ya. Jadi ada rehab, ada. Ya. Itu dari segi keilmuan kalau saya dengar Pak ya. Lalu kalau kita kaitkan dengan situasi pandemi yang merajalela saat ini Pak Sioga, pasti ada perubahan terhadap arsitektur Bali. Mungkin dari segi bentuknya atau fenomenanya saat ini dalam aplikasinya melakukan atau proses menjadi suatu arsitektur itu. Lalu bagaimana pandangan Bapak? Nah, kalau kita lihat di Bali pasti ada perubahan ya. Memang ini merubah hampir semua tatanan termasuk di arsitektur. Nah, misalnya dalam rancang bangun arsitektur Bali gitu misalnya tidak cukup hanya ada aling-aling di situ yang membatasi secara di skala gitu misalnya. Nah, tentu harus ada tempat cuci tangan, kemudian juga harus dipersiapkan di situ. Kemudian teknik bertamu di mana duduk seperti itu kan. Kita punya konsep Bali. Nah, syukurnya dengan konsep Bali ini udara mengalir, tentu ini punya nilai tambah. Lebih terbuka, ada cross ventilasi demikian. Kemudian ada jarak antar satu balai dengan balai yang lain. Jadi ada proksimika, di sini ada simetrika ruang. Sudah ada ruang-ruang antara. Nah, ini kelebihan di situ. Namun di satu sisi juga dengan adanya pandemi ini ataupun dalam konsep restorasi kalau dikaitkan dengan arsitektur Bali,
ini menguatkan identitas lokal. Seperti tadi kan karena ada larangan bahan impor gitu misalnya, tentu bahan-bahan lokal yang mulai naik daun kembali. Penguatan pemakaian bahan, kah, warna, kah, tenaga kerja gitu misalnya. Nah tentu ini merupakan penguatan dari sisi ekonomi nantinya juga. Sumber daya di Bali terkait dengan arsitek kan di situ, terkait dengan tukang-tukang juga, terkait dengan segala hal terkait dengan bangunan di situ. Jadi ini merupakan tonggak juga untuk penguatan kembali karakter kelokalan. Ini kan tentu penguatan pertanian di sisi lain, jadi buah-buah lokal menjadi peluang juga untuk diperkuat. Secara umum nanti ekonomi masyarakat Bali juga akan semakin kuat. Teknik berupacara juga demikian, jadi rentang yang panjang mungkin otomatis bisa lebih sedikit diperpendek. Nah tentu terkait dengan apakah itu status pura teritorial misalnya di Desa Pekrama atau di Kayangan Jagat. Nah, tentu status pura menyebabkan atau perlu juga dipertimbangkan. Nah di samping itu tadi sudah ada perilaku, kemudian ada bahan lokal di situ, kemudian secara umum tentu identitas kebaliannya akan semakin kuat. Kan ini menjadi suatu nilai tambah atau sisi positif dari new normal. Ya, norma baru. Ya, Terima kasih atas penjelasannya Pak, sangat Ya. menginspirasi sekali untuk pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi ngobrol inspiratif saya bersama Bapak Putu Gedes Yoga. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa, Bapak Putu Gedes Yoga pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Manacika adalah wacika, adalah kaika yang dipadi sudah. Lalu wacika adalah manacika, adalah kaika yang diucapkan. Dan kaika adalah manacika, adalah wacika yang dilaksanakan. Berpikir adalah berkata untuk berbuat dharma. Berkata adalah berpikir dan berbuat berdasarkan Weda. Dan berbuat adalah berpikir dan berkata untuk kebenaran. Saya Diah Parisia, Hindu Dharma, bercahaya. Seni adalah kawan, ilmu adalah teman, agama adalah sahabat. Maka bertemanlah dengan seni, berkawanlah dengan ilmu, dan bersahabat dekatlah dengan agama. Saya Andini Sucika untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Saya terkesan pada mutu Jembatan Pencerahan, ibarat sebatang lilin yang tak pernah kehabisan cahaya, kendati membagi cahayanya bagi ribuan lilin berikutnya. Saya Mia Gandewa dari Galeri Buku Wartam, Hindu Dharma, bercahaya. Mutiara kata, jadikan arah jalan kita. Berpikir, berkata, berlaksana. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3, apa kabar Anda? Dimugis tetap becek dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, ngobrol inspiratif dan spesial kali ini. Tim HiTV Channel 3 didaulat langsung datang ke kediaman Ibu Rataya Kencanawati Swisma, Ketua WHDI Wanita Hindu Dharma Indonesia.
Dan kali ini kita akan mengulas topik bahasan kita, peran WHDI dalam melawan pandemi. Seperti apa? Semua akan dijawab tuntas setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Tanpa disadari juga, kita juga diajarkan untuk pola hidup bersih dan sehat yang merupakan program dari pemerintah. Saya juga lupa tadi menyampaikan di dalam kegiatan WHDI, sebelum kegiatan WHDI kami juga tergabung di dalam MKN ya, Misi Kemanusiaan Nasional, yang banyak bergerak memberikan bantuan kepada dampak dari COVID-19. Pemirsa HiTV Channel 3, kali ini kita mulai masuk pada dunia pendidikan. WHDI juga memegang peranan sangat penting dalam pendidikan dan pengajaran anak Hindu. Bagaimana peran WHDI berperan dalam pendidikan selama ini, khususnya dalam menyiapkan generasi milenial Hindu yang lebih punya keyakinan yang kuat? Ya, ini penting banget ya. Agama itu merupakan dasar di dalam kita menghadapi kehidupan, apalagi terutama di lingkungan kita agama Hindu. Asungkara di dalam Grand Design 50 tahun Hindu ke depan yang dimiliki oleh Parisader, di mana WHDI berperan aktif dan diberikan tanggung jawab di dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini untuk mengajarkan dasar-dasar agama ya, terutama agama Hindu, di mana anak-anak yang dalam istilahnya Golden Age ya, di dalam Golden Age ini diajar dengan secara paling gampang itu dengan bernyanyi, terus dengan kenyataan, kenyataan antara lain seperti dengan bernyanyi ya, lagu-lagu yang berkaitan dengan agama. Nah, inilah yang sangat kita beruntung, yang mana kami WHDI mensosialisasikan ke wilayah-wilayah provinsi yang ada di WHDI yang ada di provinsi dengan membentuk pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan di pura-pura, di wantilan ya, memanfaatkan wantilan pura. Karena biasanya kalau ibunya pergi ke pura ngantar anak atau cucunya, mau tidak mau anaknya yang lain, bapaknya juga ikut ke pura untuk mengikuti ibunya dan ikut kegiatan yang dilaksanakan di pura, mau tidak mau ada aja kegiatan lain. Nah, anak-anak ini termasuk pasraman kan, mau nggak mau anak yang besar juga ikut kan ya. Nah, inilah peran aktifnya WHDI yang ikut juga kadang-kadang menjadi guru di pendidikan anak usia dini ini, karena kan kita mencari guru yang mempunyai ijazah pendidikan usia dini kurang ya. Kita di WHDI ini sekarang sedang digalakkan ya, digencarkan oleh, mudah-mudahan nanti dirjen yang berikutnya bisa memberikan yang terbaik dalam pendidikan agama di zaman milenial ini. Terus kemudian juga Asungkara ya Bu Mia, dengan dibuatnya buku-buku komik oleh Wartam. Ini yang saya juga diberikan oleh Wartam, kita sebar ke PAUD-PAUD. Ini banyak juga membawa manfaatnya kepada anak-anak kita. Jadi kita harapkan untuk kemudian hari Wartam lebih banyak lagi membuat buku-buku cerita tentang yang berkaitan dengan agama. Nah, itu yang kita harapkan dari hari. Terakhir Bu Susma, sebagai closing statement singkat saja, apa saran Ibu untuk keluarga Hindu, terutama dalam hal ini bapaknya, ibu dan anaknya, untuk mengatasi kesulitan ekonomi di tengah pandemi? Ini juga tidak ada kalah pentingnya ya di dalam kita menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Jadi untuk bapak, ibu, dan anak semuanya harus belajar efisien dan efektif. Jadi saling bantu, saling berkomunikasi, saling mengingatkan, sehingga beban ekonomi di lingkungan rumah keluarga ini akan cepat bisa teratasi. Terima kasih Bu Susma atas penjelasannya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, ngobrol inspiratif bersama Ibu Rataya Kencanawati Susma, Ketua Umum WHDI. Dan saya tetap mengutip satu hal atau pesan dari Ibu Ketua WHDI, tetap lakukan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap di rumah, dan juga tetap pakai masker, dan yang terpenting adalah tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Saya Mia Gandewa dan Ibu Rataya Kencanawati Susma pamit undur diri. Salam damai, Channel 3.
Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Sempurna. Yang Maha Pemaaf, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Wibudi, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Menuntun, Yang Maha Menerangi, Maha Cahaya, Maha Semesta. Yang Maha Menyaksikan, Yang Maha Membuktikan, Maha Tahu, Maha Rahasia. Yang Maha Melingkupi, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Sakti, Maha Wibudi, Yang Paramakawi, Sangkaring Dumadi, Maha. Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu-Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap dalam satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu-Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day. Salam damai, Channel 3. Yang Maha Melingkupi, Yang Maha Melindungi, Yang Paramakawi, Sangkan Paraning Dumadi, Yang Maha Melingkupi, Yang Maha Melindungi, Yang Paramakawi, Sangkan Paraning Dumadi. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.